Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Sesaat kemudian, ketika rumah Pak Lukman ramai datang para pelayat, rumah Winda tampak sepi sekali. Jauh berbeda dengan pemandangan beberapa saat yang lalu. Kavi masih di sana. Ia duduk di ruang tamu menemani Winda yang hanya diam dan menangis. "Kamu pulang saja," ucap Winda dengan suara serak. Ia ingin sendiri. Melihat dia seperti ini, bagaimana aku bisa pulang? Kavi memperhatikan Winda dan merasa kasihan. "Kamu gak dengar? Tolong tinggalkan rumah ini," pinta Winda sekali lagi. Kavi menghela nafas dalam-dalam. Ia kemudian berbicara. "Aku dengar kamu mencari pinjaman ke orang-orang. Mungkin aku bisa bantu. Sepertinya kamu butuh banyak uang. Tolong jangan ikut campur. Terima kasih karena sudah peduli. Silakan tinggalkan tempat ini." "Kau bahkan sudah terdesak, tapi tetap sombong," batin Kavi. Sementara itu, Winda memilih membuang muka. Ia pikir, apa Kavi mampu meminjamkan padanya uang? Masalahnya bukan 1-2 juta, atau bahkan belasan juta. Bukan, ini lebih dari itu. Apalagi Pak Lukman sudah meninggal. Sudah jadi beban mental bagi Winda. Ia harus mendapat banyak uang untuk keluarga itu. Bukan untuk sebuah tuntutan hukum, bukan. Tapi demi rasa bersalahnya, demi rasa kemanusiaan yang mengoyak hati Winda, sebab karena ibunya nyawa melayang. Ini bukan perkara uang, karena nyawa tidak bisa dibandingkan dengan nominal rupiah. Hanya saja Pak Lukman juga mempunyai anak yang ditinggal. Rasanya Winda tidak akan hidup tenang jika tidak bisa memberikan apa yang ia miliki untuk keluarga tersebut. "Kau butuh berapa?" Suara Kavi membuat Winda yang sempat melamun terhenyak. Wanita itu kemudian tersenyum miris. Pegawai biasa seperti Kavi yang tiap hari naik motor, paling dalam tabungan pria itu tidak seberapa. "Sudahlah, Kav, terima kasih banyak. Aku sedang banyak pikiran, jadi tolong tinggalkan aku sendiri." "Aku tanya serius," ucap Kavi lama-lama kesal. "Kav, cukup, jangan ganggu aku lagi." "Siapa yang mengganggu? Aku bahkan berusaha selalu menolong, meski setelah itu kau sama sekali tidak mengucapkan terima kasih." Tukas Kavi sedikit emosional. Winda tidak tahu apa maksud pria tersebut. Memikirkan ucapan Kavi hanya membuatnya tambah pusing. "Sumpah, Kav, kepalaku mau pecah, masalahku banyak. Jadi tolong jangan buat aku makin stres." "Cih, masalahmu cuma satu kan? Uang. Katakan, kau butuh berapa sekarang?" Winda mengusap wajahnya dengan kasar. Ia jengkel sekali dengan Kavi yang memancing amarahnya. "Ya, aku memang butuh uang. Uang yang sangat banyak. Kenapa? Kamu gak mungkin bisa bantu setelah aku menyebutkan nominalnya. Jadi, sebelum aku benar-benar marah, kamu sebaiknya pulang. Jangan suka ikut campur dengan urusan orang." "Berapa? 100, 200? Katakan," tanya Kavi yang sama kesalnya dan hilang kesabaran, karena ia tahu Winda butuh uang. Dari apa yang ia dengar di perusahaan, Winda mencari pinjaman pada orang-orang. 1 M, jawab Winda ketus dengan mata yang memerah. Ia hampir menangis karena memang benar-benar butuh uang. "Gila, untuk apa uang sebanyak itu?" pikir Kavi dalam hati. "Cuma 1 M. Winda mendongak, menatap Kavi yang menurutnya sudah gila. 1 M kok cuma? Kavi sepertinya kurang waras. "Aku berikan." Winda tersenyum getir, kemudian menimpali ucapan Kavi yang baginya seperti lelucon tidak lucu tersebut. "Kav, jangan gila. Sudah, pulanglah. Lama-lama aku bisa ikut tidak waras. Besok aku berikan 1 M. Pria gila, Winda mengumpat kesal. Tidak mau mendengarkan omong kosong dari teman sekantornya yang suka mesum dengan atasan. Akhirnya Winda mengusir Kavi, tidak percaya dengan ucapan pria tersebut. Kavi pun pulang. Kali ini ia langsung bergegas ke rumah orang tuanya, mau merampok pada sang mama. Terpaksa ia akan meminta uang pada Hanum, mamanya. Kediaman Gadiata Ratama Prakas. Brem, suara motor di halaman rumah yang sangat luas itu menggema, membuat Hanum tersenyum dan langsung mencari putranya. "Tumben malam-malam dia pulang ke rumah?" tanya Hanum dalam hati ketika melihat putranya melepaskan helm yang sangat tidak wajar harganya itu. Harga helm bahkan lebih mahal daripada motor yang dipakai Kavi. "Kav? Ma?" Kavi langsung memeluk sang mama. "Papa mana?" "Oh, cuma nyari papa, gak kangen sama mama. Cerita sama mama bagaimana kerjaan di kantor."
Baru datang, Hanum sudah menggelar wawancara eksklusif. "Ma, Kavi mau ngomong." "Lah, ngomong aja, kan kita lagi ngomong." Mumpung papanya nggak ada di sekitar sana, Kavi langsung menarik lembut lengan sang mama menuju kamarnya. "Ma." "Iya, ada apa? Jangan nakutin mama kamu ya, Kavi." Belum mendengar keterangan dari Kavi, Hanum sudah ketar-ketir karena gelagat Kavi yang menurutnya sangat mencurigakan. Pasti anak itu dalam masalah. "Bantu Kavi, Ma." "Bantu apa? Yang jelas Kavi kalau bicara. Kamu mau mama mati karena serangan jantung?" Kavi menelan ludah, kemudian kembali bicara. "Tapi jangan kasih tahu papa." Hanum makin negatif thinking. Hal apa yang tidak boleh diketahui oleh suaminya sendiri? Jangan-jangan... "Kaf, kamu nggak hamilin anak orang kan?" tebak Hanum yang paranoid. Kavi spontan menggeleng pelan, dan Hanum langsung mengelus dada. "Syukurlah. Lalu apa yang mau kamu bicarakan sama mama?" "Kavi butuh uang." "Uang? Mama rasa tabungan kamu masih banyak. Bahkan mama bulan kemarin transfer diam-diam," ucap Hanum jujur. "Pinjami Kavi uang dulu, Ma. Nanti Kavi ganti." "Loh, kamu uang buat apa? Beli mobil? Motor terbaru? Itu di garasi papamu siapa yang mau pakai? Lama-lama mesinnya jamuran." "Kavi butuh uang cash, Ma." Hanum makin bingung. Seumur-umur baru kali ini Kavi minta uang. "Berapa?" tanya Hanum jadi penasaran. 500 juta. Jawab Kavi, karena dalam tabungan miliknya ada 500 juta lebih. Nanti kalau digabung bisa pas jadi 1 M. "Mau beli apa sih?" Hanum kepo. Karena setahu Hanum, Kavi ini anak yang paling mirip dirinya. Sederhana, gak suka foya-foya. "Mama gak boleh tahu untuk apa uang ini. Bisa panjang urusannya," batin Kavi kemudian memikirkan sesuatu untuk menciptakan kebohongan baru. "Ada, Ma. Kavi mau beli sesuatu." "Ya sudah, besok mama transfer." Kavi langsung memeluk mamanya dengan sayang. Hanum memang ibu yang paling pengertian. "Makasih, Ma." "Jangan ngucapin makasih, itu juga sebenarnya uang kamu sendiri," ucap Hanum sembari menepuk pundak putranya. Klik, keduanya menatap ke arah pintu. Gadi muncul dan menatap penuh curiga. "Kalian sedang bisnis apa?" sindir Gadi yang merasa ditikung. "Bisnis orang tua dan anak," jawab Hanum kemudian keluar dan menggandeng tangan suaminya. "Bicara apa kalian? Kok mencurigakan?" "Jangan kepo sayang. Yang jelas obrolan anak laki-laki dengan ibunya." Gadi tidak lagi bertanya karena ia sangat percaya pada istrinya tersebut. Malah ia pikir jangan-jangan Kavi curhat masalah pacar. Ya, berpikir positif saja untuk memperpanjang umur. Setelah bicara sebentar dengan orang tuanya, Kavi pamit pulang dengan wajah sumringah. Uang besok ia dapat, dan pasti kali ini Winda akan berterima kasih sekali padanya. Sementara itu di apartemen yang sangat mewah, Olivia sibuk membersihkan isi kulkas milik Arjun. Beberapa hari tidak bekerja, apartemen Arjun tidak rapi seperti biasanya. Ya, karena selama ini Olivia lah yang mengatur apapun urusan pria tersebut. "Pulanglah, ini sudah malam," titah Arjun dengan dingin. "Sebentar lagi, ini hampir selesai." Olivia memasukkan makanan ke dalam kantong kresek. Roti, buah, dan lain-lain yang sudah tidak segar harus dibuang. Melihat Olivia beres-beres, Arjun hanya menatapnya dengan kosong. Sadar dirinya diawasi, Olivia kemudian bertanya, tapi tanpa menatap. "Aku pikir itu sudah lama tidak kambuh. Kenapa Tuan pingsan lagi?" "Tidak bisa membicarakan itu." "Apa besok kita ke dokter lagi?" "Aku bilang tidak usah membahasnya." "Itu perlu Tuan, kesehatan Anda sangat penting." Arjun tersenyum getir. "Tinggalkan semua itu dan pulanglah." Olivia diam, kemudian memasukkan kantong itu ke dalam keranjang sampah. "Sudah aku panaskan sup. Jika Tuan lapar, semua ada di meja. Saya permisi." Arjun hanya diam saat Olivia berpamitan. Tapi sesaat kemudian ia menahan sekretarisnya itu dengan sebuah pertanyaan yang membuat Olivia membisu. "Aku tidak akan bertanya lagi, hanya sekali ini saja. Apa ada orang lain yang selama ini sudah tidur denganmu?" Mak jelek. Daripada menjawab dan nanti tambah sakit hati, Olivia hanya berbalik sambil tersenyum, lalu menjawab secara diplomatis. "Maaf Tuan, ini di luar urusan pekerjaan. Mari bekerja secara profesional."
ucap Olivia dengan tenang, padahal hatinya seperti perih. Sakit tapi tidak berdarah. Permisi, pamitnya. Kemudian memutar knop pintu lalu meninggalkan Arjuna yang wajahnya mengeras. Olive, pria itu terlihat kesal saat Olivia tidak tunduk seperti biasanya. Olive malah cuek dan bersikap sok profesional, dan itu membuatnya jengkel. Ada apa dengan wanita itu? Arjun mendengus kesal, melempar bantal yang ada di sampingnya. Sepertinya dia sedang stres ringan. Karena beberapa saat kemudian, Arjun membuka laci, mengambil minum, dan memasukkan beberapa obat ke dalam mulutnya. Ia pijit pelipisnya. Kepala tiba-tiba terasa pusing, apalagi sikap Olive yang jadi dingin, membuatnya tambah bad mood.